Jadi dengan demikian saudara sekalian, ini berat sekali SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Padahal dalam ajaran etika Hindu ada yang namanya catur paramita. Karuna, kasih sayang, metri, bersahabat. Upeka, upeksa, ada rasa empati sama yang lain. Mudita, selalu sumeringah, dan sebagainya. Dan kita, saudara-saudara sekalian, pusat penderitaan kita, titik tolak penderitaan kita, ketika kita menuntut orang lain berbuat baik pada diri kita. Kenapa? Orang lain tentu tidak akan bisa memenuhi keinginan kita, tuntutan kita. Ya. Permasalahan penderitaan pertama terletak pada ketika kita menuntut orang lain berbuat baik pada kita. Mestinya pembebasan akan terjadi bagaimana kita bisa berbuat kebajikan kepada semua orang, bukan menuntutnya. Kita sama-sama tidak sempurna ini. Itu wiyadi pertama, adiatmika wiyadi. Ya. Yang kedua adalah adi bautika wiyadi. Itu penyakit yang disebabkan mungkin karena kecelakaan, benturan, dan sebagainya terjatuh. Jadi sumbernya dari luar badan kita, secara fisikal. Secara psikis, apa itu? Mendapatkan cemoohan, cacian, hinaan. Saya bersyukur dalam hidup saya, mungkin sudah saya pernah singgung sepintas bahasa ini anak yatim piatu. Penderitaan sudah luar biasa. Orang Sulawesi bilang sudah kenyang kita ini menerima hinaan dan cercaan. Ya. Menjadi saat ini syukurnya luar biasa. Tapi kalau orang yang hidupnya penuh fasilitas, dapat hinaan sedikit sudah mau bunuh diri. Rasanya dunia mau terbalik saja, mau kiamat saja kalau kita tidak mendapatkan fasilitas. Mungkin inilah penyebabnya banyak orang bunuh diri, mengakhiri kehidupannya. Ya, karena tidak siap menerima fitnahan. Nah, terhadap sesuatu yang berasal dari luar ini, selain berupa benturan benda keras, ada unsur-unsur infiltrasi yang datang dari luar diri kita. Disinilah salah satu adalah virus itu. Jadi virus corona COVID-19 ini bagian dari kategori penyakit adibautika wiyadi. Dia datang dari luar. Maka untuk itu bagaimana solusi kita? Ya, nanti kita akan berikan satu framework cara berpikir bagaimana mengatasi itu ya. Ya. Sebelum kita memberikan solusi ketika ada problem, maka Dharma Wacana hari ini mungkin sebagai problem solving ya, walaupun tidak mengobati 100% begitu. Adalah adi dewika wiyadi. Itu karena nasib masa lampau. Ya. Sama-sama seperjuangan di Bali TV. Ya. Kenapa kok ini kok maju? Ini enggak. Ini kok sukses. Kadang-kadang sering melihat kita ngiri, lihat teman nih sering gitu. Dulu udah tahu apa, sekarang pintar kok gini. Gitu. Setelah jadi pejabat nih orang Bali kan sering seperti itu nih ya. Kita koreksi ke dalam. Kalau ada timpalnya maju, ada teman-teman saudara kita maju, kita tarik turun supaya sama dengan kita. Tidak siap menerima teman ini sukses. Padahal itu karena karma masa lampau. Karma yang kita investasikan baik maupun buruk mungkin tidak dinikmati saat itu, hasilnya saat ini diterima. Tidak ubah seperti air yang terbendung. Ketika dibendung air tidak mengalir, ketika bendungannya dilepas tanggulnya, maka volumenya akan sama. Kita melihat saat bendungannya dilepas tanggulnya banyak air mengalir. Mungkin saja dia telah melakukan investasi. Maka itu apa perolehan itu tidak hanya berupa material, mungkin pujian dan sebagainya, maka kita tidak perlu iri sama orang lain. Inilah disebut dengan adi dewika. Nah sekarang bagaimana menghadapi situasi seperti ini? Ya, kalau terkait dengan kesehatan fisikal, tentu sudah ada lembaga yang menangan memberikan kita edukasi, memberikan guiding. Ya, untuk apa yang harus dikerjakan, termasuk COVID-19 ini. Ikuti saran daripada
pemerintah dalam hal ini, ya, kurangi aktivitas interaksi, walaupun kita sadari bersama, ya. Tapi penyakit yang paling berat diterima tidak bisa menerima kenyataan saat ini. Fisiknya mungkin kita kebal, tapi kekebalan fisik sangat berpengaruh ketika batin kita menolak semua ini. Penolakannya, ataupun rasa ketakutan yang berlebihan, ini juga ikut mengatur metabolisme di dalam tubuh kita. Maka orang-orang yang sering perasaannya berdebar, ketakut dan sebagainya juga berpengaruh pada kesehatan badannya. Oleh sebab itu sekarang, sehatkan, badai pasti berlalu. Matra separsa kontea situs nasuka dukada. Dia akan berlalu ini. Sikap pertama adalah ini dulu. Membangun stabilitas mental dalam hal menerima ini. Ya enak aja ide pandita bisa aja ngomong seperti itu. Ya, karena beliau kan PNS dan sebagainya. Gaji tiap bulannya masih ada, tanak nur wentan ya bisa kan. Selalu kita akan disalahkan. Saya terima, saya maklum kok. Tetapi ini bagian dari satu hal yang penting. Ya, ini satu bagian yang paling berharga. Mungkin kita tidak pernah tanggap dahulu. Ketika yang berpenghasilan besar, ya orang Jawa bilang, mbok yo ada saving. Ya, ada tabungan. Sedikit sekecil apapun pendapatan kita ada saving. Dan saya adalah satu pengalaman ketika saya merantau di Sulawesi. Kita tidak tahu situasi di sana, satu waktu kita akan pulang. Kita akan sakit, kita dirantau. Siapa yang akan kita pinjemin? Maka saving itu menjadi penting, cadangan strategi kita. Di dalam rangka survive, sustainable, keberlangsungan daripada kehidupan kita ini. Maka oleh sebab itu saudara sekalian, dari mana kita mulai? Kalau kita mau runut ke belakang, apa yang telah saya sampaikan tadi, sikap mental itu menjadi sangat penting. Ya, apalagi dalam hal ini, pemerintah juga ikut, ya, andil di dalamnya, ya, kenapa? Memberikan bansos dan sebagainya. Tentu tidak akan ada yang kelaparan. Kalau tinggal kita mampu memanajemen. Hanya permasalahannya, kita tidak bisa nikmat senikmat ketika kita berpenghasilan saat ini. Kita diajak prihatin. Inilah, saudara, yang harus kita kembangkan bersama-sama dalam menghadapi COVID ini. Membangun mental, integritas, ya, ini menjadi sangat penting. Oleh sebab itu, budi, pencerahan, membangun kesadaran menjadi penting. Jangan diturunkan kondisi mentalitas kita, menjadi ahamkara, menjadi ego, ya. Bahasa saya, agar kita tidak terjerembab lebih jauh, mari kita utamakan yang memang utama, yang paling prinsip. Bahasa agama kita, ambek para marta, saudara muslim punya kemaslahatan bersama, ini menjadi satu hal yang sangat penting yang harus kita renungkan bersama. Physical distancing, mari kita jaga. Kalau tidak ada prinsip-prinsip yang penting, kesibukan yang penting, interaksi dijaga. Karena bagaimanapun, virus ini adalah sulit untuk dideteksi, sama dengan flu nih kemungkinan, dan tidak akan bisa tuntas. Di flu itu kan tidak pernah sembuh, tidak pernah tuntas. Tinggal sekarang menjaga kesehatan kita. Kesehatan fisik kita sangat dijamin oleh kesehatan mental kita. Ngomongnya mudah, prakteknya yang susah. Ya, kalau anak minta susu bagaimana, Pak? Kan gitu. Ya, utang lagi menunggu di mana? Ya. Jangan sampai ada istilah Victor Huta Barat. Kalau Huta Barat itu kan marga orang Batak, itu Victor Huta Barat, pikiran kotor, hutang tambah berat gitu deh. Ya. Karena sekarang sudah ada lagi apa disebut dengan simatupang, siang malam tunggu panggilan, tidak ada itu sekarang. Ya. Maka dengan demikian, ya, jara, wiyadi, kemudian duhka. Ketika sakit tidak ada yang bahagia, saudara sekalian. Adakah sakit orang bahagia? Enggak kan? Bahkan berapapun orang bersedia mengeluarkan duit agar tidak sakit. Karena kita namanya sakit. Ya. Ini duka. Tapi duka karena badan
tidak seberapa, tapi duka karena ditimbulkan oleh alam pikiran kita, penyakit pikiran kita, ini tentu sangat berbahaya sekali. Maka tugas kita mulat sarira, penyakit pikiran tidak ada obatnya dari luar. Biar kita minum obat penenang, setelah rasa obat penenangnya hilang, kita akan kembali. Mungkin kita bisa beristirahat saat itu, tidak mikirkan apa-apa. Duka. Dan yang terakhir, ibaratkan buku ini saudara, kita akan tutup buku. Nah, mertiu, kematian. Kematian adalah akhir dari proses kehidupan, tapi awal dari dunia rohani kita akan bekerja menuju alam sana. Apa yang kita bawa saat ini akan berpengaruh ke alam rohani karena masih ada suksema sarira menyertai kita. Maka oleh sebab itu saudara, hidupnya akan bergulir, tidak akan selamanya penderitaan bersama kita. Tugas kita menghilangkan penderitaan itu tidak mungkin. Tapi mengubah penderitaan menjadi vitamin yang bergizi sama dengan obat-obat yang pahit. Pahit rasanya di lidah, tapi sangat-sangat berguna bagi kesehatan kita. Maka dengan demikian marilah kita ubah bencana menjadi berkah. Mungkin hari ini kita rasakan sangat sulit. Tapi kalau kita beranalogi, memberikan satu contoh, Gunung Agung meletus tahun 63, walaupun sebelum sudah meletus. Banyak memuntahkan material. Tahun 80 menjelang 90, pembangunan Bali begitu pesat. Andaikan Gunung Agung tidak memuntahkan materialnya, tidak akan ada bahan bangunan. Pasir dan sebagainya, batu dan sebagainya. Orang-orang yang berada di sono-sono yang betul-betul tidak aman, menjadi kaya raya. Tapi begitu akan lagi meledak dan batuk-batuk saja Gunung Agung, ya kembali kita. Karena dunia material seperti itu. Sama ketika kita memiliki mobil, senang ketika dia bagus. Kita akan sedih ketika dia mogok, masuk bengkel, kita nggak punya duit. Inilah resiko dari memiliki. Badan dimiliki oleh rohani kita. Jadi ketika rohani memiliki badan, badan ini menderita, rohani kita ikut sakit. Tapi itulah kembali, tidak ada obat rohani fil yang bisa menenangkan kita dalam arti yang bersifat obat, tapi bersifat menunda sehingga kita bisa istirahat, bisa tidur. Ketika tidur kita melupakan semua masalah, tapi masalah tidak akan selesai. Tugas kita, marilah kita dewasa di dalam menghadapi kehidupan ini. Saya kembali himbau kepada saudara-saudaraku dimanapun berada. Hari ini kita diajak untuk mulat sarira dalam kegiatan ritual misalnya. Saya batal juga karena COVID-19 untuk nikse calon anak saya tunda sampai situasi aman. Ya, bulan April mestinya kemarin kita tunda. Ya. Jadi kegiatan ritual kita batasi. Ini menjadi hikmah, memberikan satu pelajaran penting bahwa satu ketika kita harus bisa hidup yang upacara kanista. Tapi kalau nanti sudah situasi membaik, jangan kanista terus, sektor informal kita nggak laku. Dagang canang, bangkrut gitu kan, sekarang bisa jadi dagang buah, bangkrut. Ya, kalau sudah yatnya bergulir, multiplier efeknya akan terjadi nih. Ya, maka disinilah. Maka dengan demikian harapan kita semua, mari kita ikuti dan taati anjuran pemerintah. Kemudian kita mulat sarira, ya astungkara, wabah ini cepat berlalu, memberikan satu pelajaran penting bagi kita. Ya, astungkara kita orang Bali, tidak ada yang jadi gembel. Umat Hindu harapan saya nak jadi gembel. Umat manusia nggak boleh jadi gembel di luar negeri. Kemarin saya buka situs orang-orang Perancis banyak pengangguran. Negara yang begitu makmur, Amerika banyak pengangguran. Apakah disebabkan oleh upacara yang besar-besar? Karena ada Badan Statistik Bali mengatakan upacara besar memiskinkan umat. Bukan upacaranya yang memiskin, cara berupacaranya yang penting dibenahi. Ya, memang sih satu sisi Bali TV nangundiatnya diundang menyebabkan desa tetangga di tempat diliput Bali TV gerah juga, tetangga kita punya karya besar, kita ikut deh, dia bilang. Itu kan bukan karena Bali TV-nya. Bukan karena yatnya di sebelah, kita yang panas sendiri kan itu, maka lihat kemampuan ya.
Maka dengan demikian ini penting sekali dunia yang serba tanpa batas saat ini disebut dengan global. Ya. Tidak ada ruang sistem budaya barat masuk ke wilayah kita. Kita menjadi warga negara dunia, menjadi budaya dunia. Ya. Maka kita tidak bisa mengisolasi diri kita. Tetapi dalam hal tertentu, penyakit ini pun penyakit global sebenarnya. Andai kan tidak ada hubungan kita menerima tamu dari luar, dari jenda, mungkin juga wabah masuk Indonesia kok. Ya enggak? Karena risiko global seperti ini. Maka mari kita taati semula ya semua. Akibatnya kita menjadi selamat semua. Ya. Terkait dengan tadi itu ya konsep setelah kita bicara masalah duka, ya setelah jara pasti wiyadi, kemudian ada duka. Ketika kita bicara masalah duka, saudara sekalian, duka itu tidak berarti hanya disebabkan oleh material atau kesedihan ya. Duka itu adalah conditioning mental di mana seseorang kehilangan sesuatu. Ya. Kesedihan. Misalnya yang lagi pacaran, saking mencintai pacarnya, ditinggal pacarnya duka. Ya. Maka dengan demikian, saudara sekalian, penyebab dari kedukaan adalah kemelekatan. Kemelekatan adalah kecintaan. Ya. Tapi cinta menjadi penting. Saudara, bayangkan kalau Anda lagi muda nih, kalau tidak dicintai, tidak melekat, sengingat ya. Ya, mau makan ingat kamu, mau tidur ingat kamu, gitu ya. Terus sedang mabuk cinta tuh. Kadangkala, tapi kalau dulu bisa jadi ya, bantal guling diajak ngorder, sekarang cukup pakai video call saja. Wong saya juga ngajar kuliah pakai Zoom kok sebentar. Anak S2 dan S1 ini Zoom. Ya. Maka dengan demikian saudara, kemelekat itu memang penting, tapi ada kadarnya. Ibaratkan lem yang begitu kuat merekatkan ketika dibuka akan terjadi luka. Maka conditioning mental menjadi sangat-sangat penting dalam hal ini. Oleh sebab itu bagaimana caranya? Konsep kemelekatan berasal dari raga. Raga artinya kepemilikan. Raga sendiri di dalam ajaran agama Hindu adalah bagian daripada noda. Disebut dengan pancaklesa. Salah satunya adalah raga. Apa itu pancaklesa? 5 noda yang ditimbulkan ketika Atman bersenyawa dengan badan. Yang mana itu? Avidya, kegelapan, raga, kemelekatan, dwesa, dendam, benci, asmita, rasa aku, ego, kemudian abhinivesa, takut akan kematian. Ya. Maka salah satu ya, sebab dari penderitaan adalah raga. Maka bagaimana kita sekarang menyikapi diri kita? Jangankan ikatan terhadap sesuatu di luar diri kita. Ikatan Atman dengan badan pun menimbulkan penderitaan. Ya, bahkan badan ini ingin dipelihara terus biar cantik. Seperti omongan saya tadi, bila perlu suntikan vitamin C biar terus putih. Saya pikir itu wajar kok. Naluriah manusia, tapi hukum alam tidak bisa kita tentang. Dia akan mengalami jalannya masing-masing sesuai karma dan hukum badaniah ini. Maka oleh sebab itu bagaimana kita bisa mengatur semua? Dia nggak ubah seperti kita membawa bola dalam kehidupan ini. Pemain bola berusaha mencari bola. Tapi ketika bola dia peroleh, dia tidak membawa bola itu sendiri. Dia akan oper kepada yang lain. Bila perlu masukkan ke gawangnya. Inilah konsep pembebasan disebut dengan wairagya. Ya. Lawan dari pancaklesa yang disebut dengan catur eswarya. Sama dengan seorang kasir di sebuah perusahaan, di sebuah supermarket dan sebagainya. Kasir yang bijak tidak pernah merasa memiliki uang. Memasukkan uang dan mengeluarkan uang sama saja perasaannya.
Inilah konsep lalu lintas kita, masuk dan keluar. Maka kedatangan kita, saudara sekalian, saya berikan duka itu, ubahnya seperti gelombang yang menjadi ombak terempas ke pantai. Jadi pertemuan antara ombak, gelombang ke pantai ini begitulah kita datang dan pergi. Ya, maka dengan demikian dalam konsep menyikapi situasi COVID saat ini, semua akan pergi, akan berakhir. Tapi ingat, kita tidak tahu apakah di era kita akan muncul lagi penyakit model lain. Ya. Karena apa? Kalau manusia terus diberikan pada puncak tertentu, dia lupa mulat sarira, dia lupa apa disebut dengan self understanding, self correction, memahami diri sendiri, memperbaiki diri sendiri, tidak akan terjadi. Ya. Kita tidak senantiasa berada di titik puncak. Kita sering berada pada titik nadir sekalipun yang paling terbawah. Karena dengan berpikir terbawah, bagian daripada upaya manusia untuk bangkit. Orang yang di atas tidak pernah bangkit, justru orang yang di bawah yang bangkit. Maka saya katakan, ada satu naskah wacana sedengar. Andaikan Turki Utsmani, Ottoman tidak menaklukkan Eropa, maka Eropa tidak hebat seperti saat ini. Karena ditaklukkan, dia menjadi bangsa yang ditaklukkan. Apa yang dilakukan? Dia tidak akan melakukan perjuangan perlawanan fisik. Dia membangun, menggali peradaban yang memang ada di Eropa waktu itu, ya tentunya di Yunani. Maka muncullah pemikiran-pemikiran Yunani dibangkitkan. Yang disebut dengan zaman Renaissance. Zaman abad pertengahan. Jadi bangkit semua, mempelajari sains dan teknologi, karena kehadiran agama dianggap juga menghambat kemajuan. Akhirnya menjadi bangsa pengembara, ditemukannya kapal api dan sebagainya. Setelah itu ditemukannya uap sehingga jadi kapal api, ya. Kemudian ditemukannya listrik. Jadi dia menjadi masa gelap. Inilah bagian yang ingin keluar dari masa kegelapan. Beda dengan kita di Indonesia, ya, tongkat kayu dan batu jadi tanaman, ikan laut kolam susu lagi di sini. Ya, saya bilang. Di Bali dibilang, oh luar biasa. Singada, enggak ada. Kalau kita bicara di Bali, kita harus bersyukur nih. Nah, dagang lawar, beguling, setiap hari ada. Ya, mudah semua mencari. Ya. Dulu masa anak saya kalau makan ayam itu, kalau nggak rainan baru makan daging ayam. Sekarang tiap hari makan broiler. Maka semua body orang Bali seperti ayam broiler aja. Ya, maka saat ini juga ada titik-titik yang disebut dengan orang Bali bilang masa saya, masa kritis, kita diajak untuk kembali pada titik nol. Inilah bagian daripada renungan kita untuk membangun proses pendewasaan kita sehingga kita betul menjadi orang dewasa. Jadi saya bisa menyampaikan kepada saudara semua, mudah-mudahan situasi menjadi pulih kembali. Kita bisa bertatap muka langsung nanti kalau memang ada ingin menghadirkan saya. Sehingga dengan demikian kita lebih akrab satu sama lain. Mudah-mudahan ini jadikan tonggak pembelajaran kita untuk menata kehidupan yang lebih baik ke depan. Karena tanpa kita kembali dari titik nol, tanpa ada titik bawah, kita tidak akan mengalami proses peningkatan atau kebangkitan. Demikian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf jika kurang berkenan di hati. Wasana kata saya akhiri dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Loke samasta sukino bhavantu. Terima kasih.